Halo semuanya, kami dari kelompok 7 kelas 11 1 dari SMA Dian Harapan Kupang akan menjelaskan tentang proses kehamilan hingga proses melahirkan dengan judul Journey of the Winner. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Vanessa Caroline Wibowo, biasa dipanggil Vanessa. Saya Dilanti Sydney Ananti Sugiarto, biasa dipanggil Sydney. Perkenalkan, nama saya Delon Antonio Rafaeli, bisa dipanggil Delon. Perkenalkan, nama saya Fidel Walsoni, biasa dipanggil Tuan. Nah, tentu kalian penasaran bukan? Bagaimana sih proses pada masa kehamilan hingga pada masa melahirkan? Pada awalnya terdapat proses fertilisasi, di mana proses fertilisasi merupakan proses penyatuan dua sel gamet yang terdiri dari sel sperma laki-laki dan sel ovum wanita, di mana proses fertilisasi disebut juga sebagai proses pembuahan untuk menghasilkan keturunan. Hasil dari proses fertilisasi ini akan membentuk sel tunggal atau yang biasa disebut dengan zigot. Sebelum itu, kita perlu untuk mengetahui bagaimana sih struktur dari sel sperma dan sel ovum itu. Pertama-tama, struktur dari sel sperma. Sel sperma dibagi menjadi 3 bagian struktur, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Pada bagian kepala terdapat nukleus dan akrosom. Seperti yang kita ketahui, nukleus merupakan inti sel, dan fungsi dari nukleus ini sama dengan inti sel lainnya. Sedangkan akrosom terdiri dari enzim hyaluronidase yang dikeluarkan dari bagian kepala spermatozoa yang berfungsi untuk menghancurkan asam hyaluronat pada sel telur, sehingga sperma bisa dengan mudah masuk ke dalam sel ovum. Yang kedua adalah pada bagian badan. Pada bagian badan terdapat mitokondria, di mana mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan energi demi kelangsungan hidup dan pergerakan spermatozoa menuju sel telur. Sedangkan pada bagian ekor terdapat membran plasma atau bagian ekor ini biasa disebut sebagai flagellum yang merupakan alat gerak spermatozoa. Bagian ini bisa membantu sperma untuk berenang dengan cepat melalui saluran reproduksi wanita dan menuju ke sel telur. Berikutnya adalah struktur sel telur. Sel telur terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama membran vitellin, yang kedua zona pellucida, dan yang terakhir adalah corona radiata. Membran vitellin merupakan membran plasma dari sel telur, sehingga memiliki fungsi yang sama dengan membran plasma pada sel lainnya, terutama untuk mengontrol apa yang masuk dan keluar dari sel ovum ini. Berikutnya adalah zona pellucida. Zona pellucida lebih dikenal sebagai jelly mantle, merupakan lapisan tebal yang berbasis protein untuk meliputi bagian luar membran vitellin yang membantu melindungi sel telur. Hal ini dapat dilihat dengan pengikatan sperma selama masa pembuahan dan mencegah lebih dari satu sperma untuk memasuki sel telur. Dan yang terakhir atau merupakan lapisan terluar disebut sebagai corona radiata. Hal ini terdiri dari beberapa basis sel granulosa yang membiarkan telur menempel setelah dikeluarkan dari folikel. Corona radiata menyediakan sel telur dengan protein esensial dan bertindak sebagai pembungkus gelembung, sehingga corona radiata dapat melindungi sel telur saat berjalan menuruni tuba falopi. Nah, mari kita masuk ke proses fertilisasi. Proses fertilisasi dimulai dari masuknya sperma ke arah vagina, lalu menuju uterus, dan yang terakhir menuju tuba falopi. Di tuba falopi, sel sperma akan bertemu dengan sel ovum, di mana nantinya hanya satu sel sperma saja yang akan menembus sel telur dari lapisan terluar hingga bertemu dengan ovum bagian dalam, yang nantinya sel telur dan sel ovum ini akan melebur menjadi satu. Nah, jadi sekarang kita akan mendengarkan penjelasan tentang perkembangan janin. Jadi saya akan menjelaskan mengenai proses perkembangan embrio pada masa kehamilan. Jadi pada bulan pertama, calon janin akan menempel pada rahim. Kemudian wajah primitif akan terbentuk dengan lingkaran hitam di sekitar mata. Sementara itu mulut, rahang bawah, dan tenggorokan sedang berkembang. Kemudian sel darah juga mulai terbentuk dan sirkulasinya dimulai. Pada akhir bulan pertama, panjang embrio akan sekitar 1/4 inci atau lebih kecil dari sebutir beras. Berikutnya yaitu pada bulan kedua, bentuk wajah janin menjadi terus berkembang, begitu pula dengan lengan dan kaki janin. Kemudian tabung saraf yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan jaringan saraf sudah mulai terbentuk dengan baik. Kemudian saluran pencernaan dan organ sensorik juga mulai berkembang. Tulang yang ada mulai menggantikan tulang rawan. Kemudian ukuran kepala sudah sebanding dengan bagian tubuh lainnya pada saat ini. Pada akhir bulan,
Panjang janin yaitu sekitar 1 inci dengan berat 1/30 ons. Berikutnya itu pada bulan ketiga, lengan, tangan, dan jari kaki dan jari tangan janin sudah sepenuhnya terbentuk. Kuku jari dan telinga juga sudah mulai terbentuk. Gigi janin juga mulai terbentuk meskipun masih berada di dalam gusi. Selain itu, organ reproduksi terus berkembang, tapi pada saat ini jenis kelamin janin masih sulit dibedakan. Semua organ tubuh sudah muncul dan akan terus berkembang dengan baik. Sistem peredaran darah dan saluran kemih juga bekerja dengan hati untuk menghasilkan embrion. Pada akhir bulan ketiga atau sekitar minggu ke-12 kehamilan, panjang janinnya itu sekitar 4 inci dengan berat 1 ons. Berikutnya pada bulan keempat, jari tangan dan jari kaki janin sudah terbentuk. Ada pula kelopak mata, alis, bulu mata, kuku, dan rambut janin. Gigi dan tulang pun menjadi lebih padat dan organ reproduksi sudah sepenuhnya berkembang. Pada akhir bulan keempat, panjang janin sudah mencapai 6 inci dengan berat 4 ons. Berikutnya pada bulan kelima, janin melatih otot-ototnya dengan melakukan gerakan-gerakan tubuh. Selain itu juga mulai tumbuh rambut di kepala. Sementara itu bahu, punggung, dan pelipis ditutupi oleh rambut halus yang disebut telanukun. Pada akhir bulan kelima, panjang janin sekitar 10 inci dengan berat 1/2 sampai 1 pon. Berikutnya itu pada bulan ke-6, kulit janin menjadi kemerahan berkerut dengan pembuluh darah yang tampak. Sidik jari tangan dan kaki janin juga mulai terbentuk pada masa ini. Pada tahap ini, kelopak mata juga mulai terbuka dengan mata janin lebih kelihatan. Kemudian janin dapat merespon suara dengan menggerakkan denyut nadinya. Kemudian pada akhir bulan ke-6, panjang janin sekitar 12 inci atau dengan berat 2 pon. Berikutnya pada bulan ke-7, pendengaran janin sudah sepenuhnya telah berkembang. Janin menjadi lebih sering mengubah posisi dan merespon rangsangan, termasuk suara, sensasi, dan cahaya. Pada akhir bulan ke-7, panjang janin mencapai 14 inci dengan berat 2 hingga 4 pon. Berikutnya itu pada bulan ke-8, pada fase ini otak janin telah berkembang dengan pesat. Sebagian besar organ tubuh bagian dalam juga telah berkembang dengan baik dan terus tumbuh. Berikutnya pada bulan ke-9, gerakan dan tendangan yang dilakukan pada janin semakin kuat dan semakin terasa. Janin sudah dapat berkedip, menutup mata, memutar kepala, dan menggenggam dengan kuat, serta bisa merespon cahaya dan sentuhan. Janin pada usia ini memiliki berat sekitar 1814 hingga 2268 gram dengan panjang 41 sampai 43 cm. Yang terakhir pada bulan ke-10, minggu ini merupakan minggu terakhir kehamilan. Saat ini berat badan janin sudah 2722 hingga 3639 gram dengan panjang badan sekitar 46 cm. Ketika memasuki minggu ke-40, maka janin sudah siap dilahirkan dan semua organ tubuh sudah terbentuk serta berfungsi dengan baik, sehingga proses berkembang janin di dalam kandungan seharusnya sudah selesai pada tahap ini sehingga dia siap dilahirkan. Gimana teman-teman? Menurut kalian, bukankah menarik kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan janin dari bulan pertama hingga ke-10? Selanjutnya, kita perlu untuk mengetahui bagaimana cara kita menjaga kandungan agar bayi dalam kandungan maupun ibu hamil tetap dalam keadaan sehat. Dalam proses menjaga kandungan, pola hidup yang sehat oleh seorang ibu hamil berperan besar dalam tumbuh kembangnya janin di dalam kandungan. Untuk menjaga kandungan, pola hidup seperti makan makanan yang bergizi, olahraga rutin, meminum vitamin, minum air putih yang cukup, rajin cuci tangan, tidur cukup, dan menghindari stres dapat membantu menjaga kesehatan ibu hamil beserta dengan janin yang berada dalam kandungan.
Dari beberapa poin yang disampaikan tentang bagaimana menjaga kandungan, jawaban ibu saya mengenai pertanyaan tentang bagaimana cara ibu menjaga kandungannya pada waktu hamil, yaitu tiap bulan ibu saya pergi ke dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kandungan, lalu meminum vitamin yang didapat dari dokter, minum susu ibu hamil, makan makanan yang bergizi, dan berdoa tiap malamnya. Tiap bulannya periksa ke dokter. Hal tersebut dilakukan karena melalui pemeriksaan kandungan, dokter bisa memantau kondisi ibu hamil beserta janin. Dengan begitu, dokter dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya komplikasi kehamilan dan dapat dengan segera memberikan penanganan sebelum kondisinya memburuk. Dengan rutin melakukan pemeriksaan ke dokter, hal ini dapat mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan pada janin. Selain diperiksakan ke dokter, vitamin yang diberikan oleh dokter juga harus dikonsumsi ibu hamil untuk tumbuh kembang janin. Vitamin yang dikonsumsi ibu hamil dapat membantu kehamilan terhindar dari risiko gangguan dan komplikasi. Biasanya, ada 4 jenis vitamin utama yang harus dipenuhi asupannya, yaitu asam folat, vitamin D, zat besi, dan kalsium. Bukan hanya 4 jenis vitamin itu saja, melainkan mengonsumsi beberapa jenis vitamin lain juga dapat mendukung pertumbuhan janin dalam kandungan. Vitamin lainnya yaitu seperti vitamin A dan beta-karoten, vitamin E, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, dan vitamin B12. Vitamin-vitamin tersebut bisa diperoleh dari suplemen maupun makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Itulah sebabnya ibu hamil harus memakan makanan yang kaya akan gizi sehingga hal tersebut dapat menopang tumbuh kembang janin. Tidak lupa juga untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu menjaga serta melindungi bayi yang berada di dalam kandungannya. Setelah melewati beberapa bulan, maka akan ada saatnya di mana terdapat proses kelahiran. Untuk proses kelahiran biasanya terjadi pada minggu ke-37 sampai dengan ke-42. Tahapan melahirkan yang normal dimulai dengan kontraksi otot rahim diikuti dengan pembukaan leher rahim atau serviks secara berurutan. Di tahap-tahap berikutnya, otot panggul akan mendorong bayi dan plasenta keluar lewat vagina. Dalam proses kelahiran terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu pembukaan leher rahim atau serviks, tahap kedua yaitu mengejan dan melahirkan bayi, dan tahap ketiga yaitu mengeluarkan plasenta. Pada tahap yang pertama yaitu pembukaan leher rahim atau serviks. Tahap ini merupakan tahap yang paling memakan waktu karena tahap ini dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama fase laten. Kontraksi yang muncul bermacam-macam dan berkisaran dari ringan hingga kuat serta tidak beraturan. Kontraksi tahap ini memicu penipisan dan pelebaran leher rahim, kira-kira 3-4 cm. Fase ini terjadi dari beberapa hari atau jam sebelum melahirkan normal. Fase ini berlangsung dengan waktu yang tidak bisa diprediksi, yaitu di kisaran 8 sampai dengan 12 jam. Untuk tahap yang kedua, yaitu mengejan dan melahirkan bayi. Pada tahap ini, dokter akan menyatakan pembukaan serviks ke-10 yang artinya sudah siap untuk menjalani proses melahirkan normal. Biasanya, ibu hamil merasakan adanya dorongan untuk mengejan karena seperti ada sesuatu di dalam perut yang ingin keluar. Efek kontraksi yang kuat juga turut dalam mendorong posisi bayi. Kepala bayi umumnya sudah akan berada di posisi yang cukup rendah dan sudah siap untuk keluar lewat vagina. Saat serviks terbuka total sepenuhnya, dokter akan menginstruksikan untuk mengejan. Bayi kemudian akan bergerak ke arah vagina yang menjadi jalan lahir bayi normal. Dengan mengejan, hal tersebut dapat membantu mendorong bayi keluar. Pada tahap ketiga, yaitu mengeluarkan plasenta. Setelah proses persalinan dan keluarnya bayi dari vagina, masih ada tahap akhir yaitu mengeluarkan plasenta. Plasenta merupakan organ yang melindungi dan menjaga kehidupan bayi saat masih berada dalam kandungan. Rahim yang masih terus berkontraksi memicu plasenta untuk keluar lewat vagina. Plasenta dapat keluar dari 2 cara, yaitu disuntik dan secara alami. Jika dengan cara disuntikan obat, maka ibu hamil tidak perlu bersusah payah mengejan dan dokter yang akan berperan untuk menarik plasenta keluar secara perlahan-lahan. Lalu, untuk cara yang alami, ibu hamil harus tetap berjuang dan mengejan agar lama-kelamaan plasenta akan memisahkan diri dari dinding rahim, sehingga pada akhirnya plasenta keluar sendiri melalui vagina. Tentu kalian tahu bukan bahwa proses kelahiran bukan hanya dapat dilakukan secara normal, tetapi bisa melakukannya dengan cara operasi sesar. Lalu, apa sih operasi sesar itu? Operasi sesar merupakan prosedur persalinan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan di perut.
Operasi sesar dapat dilakukan jika persalinan melalui vagina tidak mungkin dilakukan atau bila terjadi komplikasi pada kehamilan. Secara umum, operasi sesar dimulai dengan pemberian obat bius spinal kepada pasien. Tujuannya agar pasien tetap terjaga, tetapi bagian pinggang sampai kaki mengalami mati rasa selama operasi. Mayoritas pasien yang menjalani persalinan operasi sesar baru bisa pulang ke rumah setelah 3 hingga 5 hari dirawat di rumah sakit. Selama masa pemulihan, pasien tidak disarankan melakukan aktivitas berat sampai dokter memastikan bahwa kondisinya benar-benar pulih. Tetapi, walaupun begitu, operasi sesar masih memiliki efek sampingnya loh. Seperti pada ibu, komplikasi atau efek sampingnya adalah perdarahan parah, reaksi alergi terhadap obat bius, cedera operasi, infeksi pada luka operasi, terbentuknya gumpalan darah, serta gangguan pada kehamilan berikutnya. Sementara pada bayi, terdapat komplikasi yaitu gangguan pernapasan pada bayi dan juga luka di kulit bayi akibat terkena pisau bedah. Maka dari itu, kita perlu berhati-hati jika ingin melakukan operasi secara sesar. Kami telah menginterview beberapa orang tua, yaitu Mama dari Delon dan juga Mama dari Junior, untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai proses kehamilan selama trimester 1 hingga 3, dan juga proses menjaga kandungan serta proses kelahiran. Apa saja gejala-gejala yang muncul dan dirasakan selama tiap bulan pada masa kehamilan? Triwulan pertama berhenti menstruasi, perut terasa kram dan sering pusing. Triwulan kedua mual dan sering muntah-muntah, juga sering ngidam, payudara terasa membesar. Triwulan ketiga mudah lelah, sering pusing, sering kencing atau buang air kecil, pinggul sering pegal. Pertama, bulan pertama itu tidak dapat haid. Terus sama mual-mual, muntah, ya. Setelah diperiksa menghangat. Untuk anak pertama dan kedua itu bulan-bulan pertama, kedua, ketiga, sering mual, muntah, pusing, pingsan. Tapi di bulan masuk kelima ke enam, ya, sudah tidak mual muntah, makan enak, sudah bisa makan, tidak pingsan lagi, ya, pusingnya berkurang. Nah itu untuk anak perempuan, anak pertama dan kedua. Nah, anak ketiga laki-laki tidak ada mual, tidak ada pingsan di bulan-bulan pertama. Rasa mau pingsan itu hanya ada rasa mau pingsan itu di bulan terakhir sudah datang melahirkan bulan ke-8. Yang rasa seperti hamil pertama kedua anak perempuan itu. Tapi itu tidak banyak, sedikit saja. Tidak sebanyak waktu anak perempuan. Itu mengandung anak perempuan, kakaknya Juan, yang hari nanti itu bulan-bulan pertama waktu mual hanya mau makan buah semangka, rambutan, ya. Tidak suka makan nasi. Kalau makan nasi bisa. Ya. Tapi kalau waktu hamil anak ketiga Juan, yang anak laki-laki, mau bisa makan nasi, makan daging, ya. Tidak ada hormon. Yang penting itu ada perbedaan anak perempuan dan bulan ke-9 rasa menendang-endang sudah semakin kuat, ya. Jadi bulan ke-4, ke-5, terus 6 semakin kuat rasa ada tendangan perut, semakin rasa 8, 9 rasa ada kaki yang menendang, perut bergerak. Pertanyaan kedua, gejala-gejala yang muncul atau dirasakan di masa kelahiran. Perut mulas, air ketuban pecah, dan pinggul sangat terasa sakit. Sering merasa tegang atau apa di perut, ya.
terus menghitung hari menunggu. Pada pertanyaan nomor 2, jawaban ibu saya mengatakan bahwa ibu saya sering merasa tegang di perut pada saat mendekati hari kelahiran. Ibu saya mengatakan adanya rasa tegang di perut karena adanya kontraksi dan relaksasi otot rahim. Perut yang tegang atau kencang saat hamil menjadi gejala kontraksi palsu. Hal ini merupakan cara tubuh untuk mempersiapkan proses persalinan yang nantinya akan terjadi pada bulan ke-9. Dan ketiga, hal yang paling disyukuri ketika hamil, melahirkan dan merawat anak yang dilahirkan. Bersyukur kepada Tuhan karena telah dikarunia kehamilan dan masa hamil dapat dilewati dengan mudah dan akhirnya melahirkan anak yang diidam-idamkan, yang selalu dinanti-nantikan oleh setiap orang tua. Analisis singkat dari kami yaitu, sang ibu merasa bahagia sebagai perempuan karena diberi kesempatan untuk dapat merasakan bagaimana proses kehamilan dan melahirkan tersebut. Sang ibu juga merasa bersyukur dan sangat terberkati oleh Tuhan sehingga bisa menjalani proses kehamilan dan berhasil melahirkan dengan lancar. Karena di luar sana terdapat banyak perempuan yang sangat merindukan untuk memiliki anak namun belum diberi kesempatan. Sang ibu juga bahagia dan bersukacita karena telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa merawat dan membesarkan anak yang telah mereka lahirkan hingga tumbuh sampai tua. Terakhir, keempat, tindakan apa saja yang dilakukan untuk menjaga kandungan pada masa kehamilan dan melahirkan? Ibu tidak boleh bekerja terlalu berat, tidak boleh angkat-angkat barang yang berat-berat, dan harus makan yang bergizi. Analisis singkat dari kami dari hasil interview yang telah kami dengar, tindakan yang dilakukan oleh narasumber atau sang ibu adalah tidak melakukan aktivitas berlebih untuk mencegah kecapean dan juga tidak mengangkat beban berat serta mengonsumsi makanan yang bergizi dan juga tetap mengonsumsi obat-obatan seperti vitamin yang diberikan oleh dokter kandungan. Selain dari yang telah disebutkan, ibu hamil juga dianjurkan untuk melakukan olahraga rutin dan menjaga berat badan agar sirkulasi oksigen ibu saat mengandung dan melahirkan tetap lancar. Berikutnya adalah upaya untuk menjaga kesehatan alat reproduksi. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah edukasi seksual. Sangat penting untuk memiliki pemahaman
pemahaman yang tepat tentang kesehatan reproduksi, metode kontrasepsi, penyakit menular seksual atau PMS, dan cara melindungi diri dari infeksi menular seksual atau IMS. Edukasi seksual dapat membantu individu membuat keputusan bijak tentang hubungan seksual mereka dan mengurangi resiko masalah reproduksi. Yang kedua adalah pemeriksaan secara berkala. Lakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara teratur, termasuk pemeriksaan punggul, pap smear untuk wanita, dan tes interfertilitasi jika diperlukan. Pemeriksaan berkala membantu mendeteksi masalah reproduksi sejak dini dan meningkatkan peluang pengobatan yang berhasil. Yang ketiga adalah pencegahan IMS. Menggunakan kondom dengan benar dan konsisten saat berhubungan seksual dapat membantu melindungi diri dari IMS. Selain itu, vaksinasi seperti vaksin HPV atau Human Papillomavirus dan hepatitis B juga penting untuk mencegah infeksi yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Yang keempat adalah gaya hidup sehat. Menjaga pola makan yang seimbang, berolahraga secara teratur, menghindari merokok, dan membatasi konsumsi alkohol dapat membantu menjaga kesehatan reproduksi yang baik. Gaya hidup sehat dapat membantu menjaga keseimbangan hormon, meningkatkan kualitas sperma, dan mengurangi risiko masalah reproduksi. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan secara mandiri. Terutama bagi wanita, lakukan pemeriksaan payudara secara teratur untuk mendeteksi kemungkinan adanya benjolan atau perubahan yang tidak normal untuk mencegah terjadinya kanker payudara. Dan untuk pria juga disarankan untuk memeriksa testis secara berkala untuk mendeteksi perubahan yang mencurigakan. Ya, saya akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis kami. Jadi dapat diketahui dari penjelasan tadi bahwa sel sperma terdiri dari bagian kepala, bagian leher, dan bagian ekor sperma. Kemudian struktur sel telur terdiri dari bagian corona radiata, zona pellucida, membran vitelin, dan bagian inti yaitu nukleus. Nah, nantinya pada proses fertilisasi, satu sel sperma yang berhasil melalui lapisan corona radiata kemudian akan melebur dengan sel telur. Kemudian akan berkembang pada rahim selama 9 bulan sebelum dilahirkan. Nah, selama kehamilan, ibu hamil perlu menjaga pola hidup yang sehat untuk menjaga kesehatan janin. Nantinya pada proses kelahiran akan dimulai dengan terbukanya leher rahim, proses pengeluaran bayi, hingga pada tahap pengeluaran plasenta. Nah, selain itu kami juga ingin mengajak teman sekalian untuk menjaga kesehatan reproduksi kita dengan melakukan edukasi seksual, pemeriksaan secara berkala, pencegahan IMS, gaya hidup yang sehat, dan pemeriksaan mandiri. Sebagai seorang Kristen, kami mendapat pelajaran bahwa Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk beranak cucu. Hal ini ditulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Maka dari itu, sistem reproduksi sangat penting bagi manusia. Pada Kejadian 1 ayat 26-31 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Apa yang Allah ciptakan itu mulia, termasuk segala hal dalam tubuh kita. Karena itu, kita perlu untuk menjaganya dengan baik. Dan salah satu yang ada dalam tubuh kita adalah sistem reproduksi. Kami juga memberi saran bahwa ada baiknya jika kita bisa menjaga pola gaya hidup sehat, dan selalu memeriksa sistem reproduksi secara berkala. Dan adanya edukasi seksual sejak dini merupakan hal yang bagus juga. Hal itu dapat membantu kita untuk tetap menjaga kesehatan sistem reproduksi kita. Itu saja, sekian dari kami. Terima kasih.